Hai teman-teman sekalian, bertemu kembali setelah saya cukup lama tidak mengupload lagi resensi tentang satu buku. Kali ini saya akan membahas satu buku yang menarik yang ditulis oleh Edward de Bono, pakar pemikir dunia, yang berjudul How to Have a Beautiful Mind. Buku ini sangat menarik karena dia di awal memberikan sebuah kontras yang sangat kuat antara orang yang punya beautiful mind dan yang tidak memiliki pikiran yang menarik. Bahwa orang boleh menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga atau banyak uang untuk mempercantik dirinya, untuk memperbarui penampilannya, akan tetapi pada kenyataannya kadang-kadang justru untuk menarik tidak dibutuhkan biaya besar ataupun waktu yang sangat lama. Bahkan orang yang biasa pun dapat mencapainya, dapat memilikinya kalau orang ini punya kreativitas, inovasi, dan empati. Maka sebenarnya orang yang menarik itu tidak pertama-tama dilihat dari penampilannya. So memang Edward de Bono ini mau mengatakan lu nggak perlu operasi untuk mempercantik wajah atau menghabiskan waktu berlarut-larut di salon kecantikan untuk memperkuat outer beauty Anda gitu ya. Tapi dia lebih mau ngajak kita untuk memiliki a beautiful mind tuh. Oke, baik, kita akan mulai satu persatu. Saya akan acak aja akan mengajak kepada kita semua tentang bagaimana supaya kita memiliki a beautiful mind tadi. Saya tidak secara terstruktur mengatakan, tapi ini adalah gagasan dari Edward de Bono sendiri. Yang pertama, kita hendaknya kalau kita hendak memiliki pikiran yang menarik, pertama kita harus membicarakan sesuatu hal di mana kita ahli dalam melakukannya. Jangan coba berbicara tentang suatu hal yang Anda tidak tahu tentang itu. Oleh karena itu, dia menganjurkan supaya kita itu menguasai informasi-informasi yang menarik. Nah, ini penting. Kuasai informasi yang menarik. Jadi kalau Anda punya sesuatu yang ingin dibagikan, tanyakan kepada diri Anda sendiri, apakah informasi ini pertama saya kuasai? Yang kedua, apakah informasi ini menarik? Nah, terkadang kita punya informasi yang menarik tapi tidak kita kuasai. Nah, maka penting bagi orang tersebut, bagi siapapun untuk menguasai itu. Maka dia juga meminta kita untuk membicarakan humor yang menarik. Karena humor itu pada umumnya memang menarik. Lalu itu kita praktekkan dalam pembicaraan kita sehari-hari. Lalu kemudian yang kedua adalah koneksi. Koneksi yang dimasukkan oleh de Bono di sini ialah kemampuan kita untuk melibatkan satu kemungkinan, yang kedua alternatif, dan yang ketiga adalah spekulasi. Oke. Lalu kemudian perlunya ide-ide yang baru, ya, ide baru, kreativitas. Yang ketiga, dan hendaknya menemukan ide baru ini harus menjadi sebuah keterampilan. Maka perlu pembiasaan dalam mencoba untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Nah, metode yang diajarkan, dan ini adalah menjadi core, ya, menjadi inti dari pembicaraan Edward de Bono. Hendaknya kita menggunakan 6 topi pemikiran. Nah, rupanya untuk punya a beautiful mind, orang perlu untuk memperbaiki cara berpikirnya sebenarnya. Okay? Cara berpikirnya. Bagaimana kita hendaknya memiliki kemampuan untuk ke-6 jenis topi pemikiran ini. Edward de Bono sengaja memakai istilah topi, ya, bahwa topi itu dikenakan untuk pemikiran kita. Karena dengan menggunakan topi yang menjadi simbol pemikiran kita, kita tahu bahwa topi itu mudah untuk dipakai dan mudah untuk dilepas. Nah, jadi dalam metode berpikir sekalipun kita hendaknya mampu atau fleksibel, ya, dalam melepaskan pemikiran yang lama lalu memakai pemikiran yang baru, hal seperti itu.
Nah, ada 6 topi pemikiran yang dia tawarkan. Yang pertama itu ialah topi putih. Topi putih ini adalah simbol dari hmm, pemikiran yang berisi tentang informasi-informasi. Informasi apa yang paralel, informasi apa yang diperlukan, yang harus dicari ya informasinya itu. Kemudian juga topi putih ini menghendaki supaya setiap orang yang ada di dalamnya sungguh-sungguh terlibat. Maka setiap orang berhak untuk berpendapat di dalamnya. Berpendapat, menjelaskan dan sebagainya. Pertanyaannya yang biasa disampaikan oleh orang-orang dengan pemikiran topi putih ini ialah apa yang kita ketahui. Yang kedua, apa yang ketinggalan atau apa yang masih tertinggal. Yang ketiga, apa yang kita perlukan. Dan yang keempat, apa yang harus kita tanyakan. Jadi topi putih ini berfokus pada informasi. Ya, informasi ini hendaknya ditampung, hendaknya diterima, hendaknya dijadikan bahan bagi seorang pemimpin untuk siapapun ya sebenarnya untuk membuat sebuah keputusan. Yang kedua itu adalah topi merah. Topi merah ini topi merah seperti namanya merah. Merah merupakan sebuah lambang emosi, lambang perasaan dan lambang intuisi. Orang-orang dengan topi merah ini mencoba untuk memasukkan emosi dalam sebuah cara berpikir. Ini penting ya. Maka seorang speaker, seorang pembicara yang handal, dia pasti akan memasukkan unsur-unsur emosi di dalamnya. Nah, ini juga penting. Ini penting juga untuk memasukkan itu supaya pembicaraan kita itu punya kaldu yang bisa menciptakan rasa, yang bisa menyemangati, yang bisa mendorong. Yang berikutnya adalah topi hitam. Topi hitam ini merupakan lambang pemikiran kritis para teman-teman. Lambang pemikiran kritis. Arti kritis di sini itu ialah kemampuan untuk menilai sesuatu secara benar atau salah. Topi hitam ini biasanya bertanya. Orang-orang dengan atau gaya berpikir dengan topi hitam tersebut biasanya bertanya, apakah ini cocok dengan nilai-nilai kita? Dua, apakah ini cocok dengan resources kita, sumber daya kita? Yang ketiga, apakah ide ini cocok dengan strategi atau tujuan kita? Lalu apakah ide ini cocok dengan kemampuan kita? Jadi orang ini biasanya kritis bertanya tentang itu. Nah, gaya berpikir dengan topi hitam ini sangat tepat digunakan dengan berbagai cara ya. Untuk mengatakan bahwa orang-orang yang atau kecenderungan untuk berpakaian bertopikan hitam itu berarti orang tersebut pasti pertama-tama akan fokus pada logika yang disampaikan ya, apakah sempurna atau tidak, lalu informasi yang disampaikan apakah itu tepat atau tidak, lalu orang ini juga akan berusaha untuk mencari kesalahan dan kelemahan, lalu juga akan berusaha untuk melihat alasan dibalik ketidakcocokan suatu ide atau gagasan. Yang berikutnya mereka juga akan mengkritisi soal dampak negatif dari sesuatu hal ya. Dan kemungkinan beberapa masalah yang akan terjadi jika ide ini diterapkan. Ini topi hitam, pasti banyak ya orang yang dengan sistem pakai topi hitam ini. Biasanya di pemerintah, oposisi, biasanya mereka suka melihat dengan cara itu. Nah, yang keempat adalah topi kuning. Topi kuning justru kebalikan dari topi hitam. Topi kuning ini mencoba untuk melihat nilai, melihat advantage, keuntungan, kelebihan, lalu alasan di mana ide itu harus diterapkan atau harus diwujud nyatakan. Lalu juga topi kuning ini peka akan nilai-nilai, dan topi kuning ini bisa mengcounter topi hitam karena dia lebih apresiatif, lebih positif, dan lebih banyak nilai ya yang disampaikannya. Jadi bisa mengcounter ya topi hitam tadi. Berikutnya yang keempat adalah topi hijau. Seperti kita tahu, hijau merupakan asosiasi bagi tanaman, bagi pertumbuhan, bagi energi. Topi hijau merupakan simbol dari produktivitas
dan juga bersifat generatif ya, generatif. Topi ini sifatnya kreatif. Dia biasanya akan mencari ide-ide yang baru. Ide yang baru, lalu kemudian juga dia akan berusaha untuk mencari gagasan yang logis, ide yang logis, tapi juga memainkan juga dimensi imajinasi. Jadi ada hayalannya di sana. Lalu ide kreatif juga pasti akan berusaha mencari alternatif atau kemungkinan atau desain tertentu. Lalu juga topi hijau ini mereka juga cukup kreatif dalam menanggapi permintaan-permintaan yang formal. Ya. Nah, topi kreatif juga selalu berusaha untuk memanfaatkan waktu, tempat, dan seluruh pengharapan-pengharapan yang ada untuk mencapai yang namanya pemikiran kreatif tadi. Mereka memanfaatkan itu semua. Maka seorang atau kecenderungan untuk memakai topi hijau selalu memiliki pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, apakah kita memiliki alternatif yang lain? Yang ketiga, mengapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Yang keempat, kita butuh beberapa ide baru. Apa itu? Ini orang-orang ini suka memakai pertanyaan-pertanyaan ini dalam mencari sebuah ide atau sebuah gagasan. Dan yang terakhir adalah topi biru. Topi biru para saudara. Topi biru itu merupakan sebuah metafora untuk konduktor sebuah orkestra. Jadi sebuah pemimpin orkestra. Maksudnya adalah bahwa dengan cara berpikir atau memakai cara berpikir topi biru itu adalah sebuah asosiasi untuk mengatur pemikiran-pemikiran yang lain ya, yang topi putih, topi merah, topi hitam, topi kuning, dan topi hijau. Jadi dia yang menjadi pemimpinnya, dia yang menggabungkan semuanya itu. Dia yang kemudian mengatur lalu mengendalikan sebuah proses tanpa dia harus mengecualikan atau mengesampingkan cara-cara berpikir yang demikian. Lalu fungsinya ya bahwa orang dengan memakai gaya atau memakai topi pemikiran biru ini, orangnya itu pasti pertama dia harus menetapkan fokus atau tujuan. Pertanyaannya ialah orang ini mengapa kita ada di sini? Apa yang sedang kita pikirkan dan apa tujuannya? Lalu kemudian orang ini pasti akan meminta setiap anggota untuk membuat sumbang saran, semua anggota. Lalu juga dia mengarahkan semua orang untuk menetapkan fokus mereka, dan dia harus membuat keputusan. Ini penting ya. Jadi seorang pemimpin, seorang ketua, rupanya dia harus memiliki topi pemikiran biru tadi. Okay. Lalu juga dia perlu untuk membuat urutan dalam penggunaan topi tadi. Apakah yang pertama dia akan menggunakan topi putih dulu, jadi informasi yang penting, atau mana yang pertama, apakah dia mau menggunakan topi merah, menggerakkan orang untuk ya lebih semangat, lebih energik dalam mengerjakan sesuatu, menggerakkan mereka dari dalam, atau dia pertama-tama ingin menggunakan topi hitam dulu, jadi berpikir kritis akan suatu hal, apakah dia memakai cara berpikir seperti itu, atau dia mau pakai topi kuning, menilai secara positif, menyampaikan gagasan apresiasi, gagasan-gagasan yang meluluhkan hati, yang lebih rekonsiliatif dan selalu melihat sisi positif dari setiap itu. Atau dia juga mau menggunakan topi hijau, dia merasa perlu untuk mengumpulkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Maka mungkin dia pertama-tama ingin melihat ide kreatif apa yang ingin dia sampaikan atau yang ingin dia dapat dari orang lain, dan pada akhirnya tentu dia harus memutuskan. Nah, pada akhirnya dia nanti akan, setelah dia mengumpulkan semua hasil topi ya, lalu dia membuat ringkasannya apa, lalu dia menarik kesimpulannya, lalu kemudian membuat atau merancang desain yang didapatkan dari membuat ringkasan dan menarik kesimpulan dari semua hasil topi tadi.
dan akhirnya dia memutuskan ide yang akan digunakan. Tentu seorang yang punya karakter seorang pemimpin harus punya topi pemikiran biru ini. Setelah dia memutuskan, tentu juga dia pasti akan mengakhiri diskusi dalam bentuk pemikiran dan juga dalam bentuk tindakan. Jadi ada konsep yang ditawarkan dan bagaimana menjalankan konsep tersebut. Nah, akhirnya juga dia bisa memutuskan untuk selanjutnya. Nah, ini para saudara, ke-6 jenis topi, dan nampaknya topi biru itu menjadi engsel ya, atau penyatu bagi topi-topi yang lain, sehingga nanti itu akan membentuk sebuah rentetan, satu sama lain saling mengisi, dan akhirnya mendapatkan sebuah garis merah. Ini yang nanti akan disebut ringkasan, kesimpulan, dan kemudian menawarkan sebuah desain yang akan dikerjakan bersama. Desain itu pasti berupa konsep dan how to, bagaimana untuk mewujudkan konsep tersebut. Nah, manfaat penggunaan ke-6 topi ini, pertama tentu saja partisipatif. Dia melibatkan banyak orang. Jadi tidak berpikir sendiri, tidak memutuskan sendiri, tidak mencari informasi sendiri, dan tidak melaksanakan sendiri. Metodenya sangat-sangat partisipatif, melibatkan banyak orang. Kalau Anda ingin punya pikiran yang menarik, Anda disenangi oleh orang, Anda harus bisa melibatkan banyak orang. Lalu juga manfaat penggunaan topi itu ialah kita menjadi lebih cepat dalam mengalihkan proses pemikiran. Lalu kita juga lebih cepat lagi memberikan tipe pemikiran yang sedang ada. Lalu kira-kira tipe pemikiran yang diinginkan apa. Lalu waktunya juga menjadi lebih cepat, dan biasanya dengan menggunakan topi ini bisa menggantikan ego dan agresi kita. Jadi daripada alih-alih menggunakan waktu untuk berdebat sepanjang waktu rapat, orang bisa mengendalikan itu dengan cara memakai topi tersebut. Lalu juga akhirnya kita tidak dibelenggu melulu oleh metode argumentatif. Kita bisa mengambil sesuatu dari ini, mengambil sesuatu dari ini, mengambil sesuatu dari ini, menjadi sebuah rangkaian keputusan yang integratif sifatnya. Itu, teman-teman. Untuk itulah si Edward de Bono mengatakan bahwa untuk ini, supaya kita sampai ke tahap ini, kita perlu untuk memakai pemikiran yang seperti ini ya, kenakan sikap seperti ini. Pertama, kita harus melawan segala bentuk kekakuan. Kekakuan itu seperti kesombongan dan keinginan untuk melindungi diri sendiri. Juga melawan segala bentuk jenis kepuasan atau kenyamanan. Jadi satu itu mengcounter yang namanya aku lebih pintar, yang satunya juga mengcounter bahwa aku tidak bertanggung jawab. Yang penting itu nyaman dan puas. Tujuannya pasti mencari lebih baik, mencari yang lebih baik, karena nanti di situ akan ada banyak opsi. Ada 3 tahapan. Pertama, meski dalam situasi setradisional apapun, kita harus selalu terdorong untuk mencari alternatif yang terbaik. Lalu yang kedua, usaha kreatif dari kita untuk mencari alternatif. Dan yang ketiga, tahap yang ketiga itu ialah penilaian terhadap alternatif. Apakah sukses? Apakah kita memilih alternatif yang dihasilkan? Apakah itu menentukan keuntungan kita? Lalu juga dalam berpikir alternatif itu hendaknya cara berpikir alternatif itu dikenakan kepada apa saja, terhadap apa saja. Maka persepsi yang perlu untuk kita kenakan ialah bahwa kemungkinan untuk melihat suatu hal secara berbeda itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi persepsi kita itu ialah kita berusaha untuk melihat kemungkinan satu hal itu secara berbeda. Tentu saja memang ini akan sangat ditentukan oleh latar belakang kita, budaya, terus nilai-nilai kita, dan juga pengalaman pribadi kita. Lalu kemudian nilai-nilai alternatif apa ya yang bisa kita lihat ya. Contohnya orang Jepang sendiri
ya mereka semuanya punya nilai-nilai ya. Kalau di kantor mereka harus menjadi seorang businessman, seorang profesional ya, bekerja secara profesional. Di luar kantor mereka mungkin jadi social man, jadi menjadi friend, menjadi teman, menjadi makhluk sosial, terlibat dalam kemasyarakatan. Dan di rumah mereka menjadi family man, mampu untuk menjadi ayah atau ibu yang baik atau anak yang family ya, yang ramah ya, yang friendly, yang bersahabat, yang sungguh-sungguh membangun sebuah keluarga, intimitas ya di dalamnya. Lalu juga kemampuan kita untuk menciptakan alternatif ya. Maka perlu bagi kita untuk mengingat semua alternatif yang diketahui, di list dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika kita menghadapi masalah seperti ini, apakah ada gagasan yang lebih baik? Nah, sementara kita mencari itu, coba di list dulu apa sih gagasan-gagasan yang sudah kita ketahui. Nah, lalu setelah itu kita list, lalu kita bertanya apakah ada lagi. Dan kalau jika ada, teruskan. Tapi kalau jika tidak ada, ciptakan. Bagaimana kita menciptakannya? Kita identifikasi dulu konsepnya. Lalu kita bertanya, setelah kita identifikasi konsep, lalu kita bertanya apakah ada cara yang lain. Dan yang ketiga, ada juga alternatif persepsi ya. Coba lihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Lalu kemudian pindai daftar nilai yang ada, entah itu nilai pribadi, entah itu nilai material maupun nilai kebudayaan. Lalu kemudian metode berpikir alternatif berarti kita terbuka terhadap banyak kemungkinan. Jadi kita terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Setelah misalnya kita menemukan bukti baru, setelah ada eksperimen, lalu setelah ada hipotesa-hipotesa baru, kita mungkin menemukan yang disebut namanya kemungkinan atau alternatif yang baru. Nah, berikutnya tentu kita diminta seorang yang ingin berpikir menarik ya, untuk biasakan mencari beberapa alternatif atau beberapa kemungkinan. Biasakan juga untuk membuat spekulasi. Biasakan juga untuk berkata begini, sepertinya ide ini menarik. Ini perlu untuk kita biasakan. Karena di balik perkataan ini ada asumsi bahwa untuk menarik kita harus tertarik. Supaya hal ini menarik, saya harus tertarik ke dia. Supaya gagasan ini menarik, maka saya pertama-tama harus tertarik padanya. Maka perlu bagi seorang yang ingin memiliki a beautiful mind, perlu baginya untuk membiasakan diri berkata bahwa sepertinya ide ini menarik atau gagasan ini menarik. Lalu kemudian konsep. Nah, ini penting sekali para saudara, karena dalam berpikir ini konsep juga menjadi sesuatu yang penting. Ini menduduki tempat kedua yang penting ya, setelah tadi 6 topik pemikiran. Konsep itu berarti konsep objektif yang dimaksud, yang membuat ide-ide yang lain itu berkembang ya. Bukan konsep subjektif, tapi konsep objektif yang membuka diri terhadap alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan yang lain. Juga kemampuan seseorang untuk memilih konsep ya, dimana kesimpulan atau inti itu menjadi dasar bagi apa yang hendak dibicarakan. Jadi kemampuan seorang leader atau seorang pembicara efektif atau seorang pemimpin adalah kemampuannya untuk memilih konsep yang sangat mendasar ya, untuk dijadikan menjadi dasar bagi pembicaraan yang lebih lanjut. Lalu juga Anda bisa tahu bahwa ada perubahan konsep juga yang terjadi dalam sebuah kelompok. Kita juga perlu tahu fungsi konsep ya, bahwa konsep itu perlu iya, tapi fungsinya apa sih sebenarnya? Tentu dengan perlunya belajar tentang konsep membuat kita akan satu ya, mampu membawa kita pada ide-ide yang baru. Jadi kalau kita sudah belajar untuk mengkonsep sesuatu hal, kita bisa memberikan ide yang baru. Kita juga bisa mendesain cara untuk maju ke depan. Kita juga perlu memahami situasi yang rumit dan juga menangani suatu hal yang belum terlalu kita kenali. Jadi fungsinya kita belajar menguasai konsep.
Nah, dari konsep yang tidak jelas, kita juga bisa membuatnya ini menjadi konsep yang bahkan berguna untuk kita. Tingkatan konsep ada tiga, ya, tiga. Yang pertama itu tingkatan umum, itu seperti makanan, ya. Jadi kayak membandingkan dua konsep yang berbeda. Misalnya mendidik anak itu perlu dengan reward atau punishment, atau mendidik anak dengan hadiah atau mendidik anak dengan hukuman. Tingkat konsep yang kedua itu ialah tingkat yang spesifik. Kalau tadi tingkatan umum digambarkan seperti makanan, umum banget ya. Nah, kalau ini tingkatan spesifik, contohnya stick daging, ya itu sesuatu yang spesifiknya. Jadi praktikal sifatnya. Jadi meski suatu konsep itu mesti harus bisa dipersempit kembali, dipersempit. Lalu kemudian tingkat konsep yang terbaik adalah menentukan tujuan. Kita punya konsep, yaitu apa sih tujuan dibalik sebuah tindakan atau sebuah gagasan atau sebuah kebiasaan atau sebuah rencana yang mau hendak dibangun. Lalu jenis-jenis konsep, konsep itu jenis konsep ada yang pertama konsep bisnis. Konsep bisnis ini, contoh kenapa bisnis ini menguntungkan saya. Lalu kemudian juga ada konsep mekanisme atau pengiriman, ya. Bagaimana caranya kita untuk mengeksekusi hal tersebut. Ini konsep mekanisme, bagaimana caranya untuk mengeksekusi itu, melakukan itu, mendistribusikan itu. Lalu kemudian konsep nilai yang ketiga, apa saja nilai yang nyata yang dapat dirasakan pembeli atau pelanggan. Nah, ini penting ya oleh pendengar Anda. Apa nilai nyata yang dapat dirasakan? Ada juga konsep penerimaan, ya. Konsep penerimaan itu membuat kita bertanya, mengapa orang-orang mau untuk menerima ide ini, ya, gagasan ini. Di sini juga akan masuk yang disebut dengan konsep kompetitor, bahwa apa yang dilakukan kompetitor dan bagaimana kita terpengaruh olehnya. Jadi apa yang dilakukan oleh pesaing kita dan bagaimana saya jadi bisa terpengaruh olehnya. Ini konsep penerimaan. Dan ada banyak lagi ya konsep yang lain. Tentu kita perlu untuk melatih diri kita untuk mengingat ya. Jarang sebuah konsep itu terbentuk secara lengkap dan sempurna. Yang paling penting ialah bagi kita adalah kemampuan kita untuk membedakan dan membandingkan antara konsep yang satu dan konsep yang lain. Contohnya konsep bisnis, konsep mekanis, konsep nilai, konsep penerimaan, itu maksudnya apa. Nah, oke. Itu para saudara ya. Jadi melalui uraian yang cukup panjang ini, ada sebenarnya dua hal yang paling penting yang dikatakan oleh Adewardo Bono. Pertama itu kita harus terbuka terhadap segala kemungkinan, berusaha untuk mencari alternatif berpikir. Keterbukaan itu tadi digambarkannya dengan 6 topi berpikir ya. Ada topi putih, ada topi merah, ada topi hitam, ada topi kuning, ada topi hijau, dan ada topi biru. Dan yang berikutnya ialah kemampuan seorang untuk berkonsep. Bahwa tadi dijelaskan oleh Adewardo Bono bagaimana kita harus memiliki keterampilan dalam berkonsep. Begitu saja teman-teman yang terkasih, semoga ini berguna untuk kita, terutama bagi Anda, orang tua atau siapapun yang dituntut untuk memiliki kemampuan untuk memiliki a beautiful mind. Selamat mempraktikkan.